Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ukti Nurwanti. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan yang telah lalu, setelah memasukkan atau mengalis ke dalam persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya saya akan menganalisis transaksi, kemudian akan saya masukkan ke dalam jurnal. Untuk transaksi yang pertama, langsung saja, Nyonya Tia menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta rupiah untuk membuka Tia Studio. Nah, di sini dapat dianalisis bahwa akun yang berpengaruh adalah cash. Cashnya ini bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Nyonya Tia ke studio. Nah, nantinya akan dicatat ke dalam jurnal pada posisi debit. Karena cash adalah bagian dari aset. Nah, saldo normal aset ini adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Nah, kemudian akun yang kedua adalah Tia Capital atau modal Tia. Nah, di sini modal akan bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Nyonya Tia. Kemudian akan dicatat pada posisi kredit karena modal adalah bagian dari ekuitas. Tia modal ini adalah bagian dari ekuitas yang saldo normal ekuitasnya adalah kredit. Nah, dalam transaksi ini modal Nyonya Tia bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Sehingga pada jurnal akan dicatat pada tanggal 1 cash bertambah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada sisi kredit modal bertambah sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya akan kita posting ke, maaf, ini kodenya di sini. Di sini kodenya. Jadi fungsi kolom referensi ini adalah untuk menuliskan kode akun. Di sini cash berkode 111. 111. Kemudian Tia Capital atau modal berkode 3. Nah, selanjutnya setelah kita pindah ke jurnal, akan kita posting ke dalam buku besar. Buku besar dan tanggal 1. Di sini akan kita beri nama akun akun cash. Kode akun atau nomor akun 111. Keterangannya jadi ketika kita sudah mencatat transaksi ke dalam jurnal, maka kita akan langsung pindahkan ke dalam buku besar. Di sini nama akun cash, kode akun 111. Di sini keterangan boleh dikosongkan. Referensinya itu adalah dari jurnal umum atau DU1 di debit sebesar 100 juta rupiah. Saldo normalnya itu di saldo normal cash itu kan di debit. Jadi di sini saldonya ditulis di debit 100 juta. Nah, untuk yang kedua itu adalah akun modal. Ini kita buat ini. 100 juta. 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 100
kode akun 11. Pada tanggal 1 DU 1 di sini di jurnal umumkan terletak di kredit. Jadi di buku besar kita juga harus meletakkannya di kredit sebesar 100 juta rupiah. Ada saldo kita pindahkan di kredit juga 100 juta rupiah. Udah, setelah itu lanjut ke soal transaksi yang kedua. Ya, studio itu menyewa ruko 2 lantai di Jalan Purimas dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 30 juta rupiah terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2023. Nah, di sini akun analisis transaksinya, akun yang pertama itu adalah private rent atau sewa dibayar di muka. Di sini bertambah karena ya studio itu telah membayarkan uang di awal untuk sewa ruko selama 1 tahun ke depan. Jadi dia ini dinamakan sewa dibayar di muka karena belum memberikan manfaat kepada studio. Kemudian akan dicatat pada posisi debit karena sewa dibayar di muka adalah bagian dari aset. Nah, saldo normal aset ini adalah debit dan dalam transaksi ini sewa dibayar di muka bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun yang berpengaruh yang kedua adalah cash. Di sini cash akan berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar sewa dan akan dijurnal pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Nah, saldo normal aset ini adalah debit, namun dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dari saldo normal yaitu kredit. Langsung kita pindahkan ke jurnal pada tanggal 2. Private rent sewa dibayar di muka bertambah sebesar 30 juta. Kemudian pada sisi pada sisi kredit, cash akan berkurang. Sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya pada buku besar kita akan buat nama akun private rent berkode 113 pada cash 111. Pada tanggal 2. Referensi JU1 pada posisi debit sebesar 30 juta rupiah. Saldo bertambah menjadi 30 juta rupiah. Kemudian pada sisi lain, kas akan berkurang pada posisi kredit 30 juta. Nah, di sini ada debit dikurangi dengan kredit menjadi 100 juta dikurangi dengan 30 juta menjadi 70 juta. Jadi saldo pada kas
menjadi 70 juta rupiah. Selanjutnya, pada transaksi yang ketiga, Tia Studio membeli peralatan studio secara kredit sebesar 35 juta rupiah dan akan dilunasi 1 minggu lagi. Artinya, Tia Studio ini mempunyai utang. Nah, akun yang berpengaruh di sini, equipment atau peralatan bertambah, karena Tia Studio tadi membeli peralatan sehingga aset berupa peralatan bertambah. Nantinya akan diletakkan pada posisi debit karena peralatan itu bagian dari aset. Saldo normal aset ini debit. Nah, sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Akun yang kedua itu adalah account payable atau utang usaha. Di sini utang bertambah karena Tia Studio membeli peralatan secara kredit. Nah, kemudian akan bertambah utang Tia Studio tadi, yang nantinya di jurnal akan diletakkan pada posisi kredit karena utang itu bagian dari liabilitas. Nah, saldo normal liabilitas ini adalah kredit, sehingga apabila utang bertambah, maka dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu kredit. Kita tulis pada jurnal equipment pada tanggal 3. Kode 121. Pada posisi debit sebesar 35 juta. Dan pada posisi kredit, account payable kode 212 bertambah di kredit sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya pada buku besar, kita akan menulis akun buku besar equipment. Kode 121 pada posisi debit tanggal 3. DU1 pada posisi debit sebesar 35 juta. Kemudian di saldo 45 juta. Kemudian di sisi lain kita akan membuat akun payable. Nomor akun 212. DU1. Akun payable ini utang pada posisi kredit sebesar 35 juta. Di saldo juga di posisi kredit 35 juta. Nah, untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 4, Tia Studio membeli perlengkapan secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Di sini akun yang berpengaruh adalah supplies atau perlengkapan. Di sini perlengkapan akan bertambah karena Tia Studio membeli perlengkapan, sehingga aset berupa perlengkapan bertambah. Nah, kemudian akan dicatat ke dalam jurnal
pada posisi debit karena perlengkapan adalah bagian dari aset. Nah, saldo normal dari aset ini adalah debit. Nah, dalam transaksi ini perlengkapan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Nah, untuk akun yang kedua ini adalah cash berkurang karena Tia Studio itu membeli perlengkapannya secara tunai sehingga Tia Studio mengeluarkan uang untuk membayar perlengkapan yang dibelinya dan akan dicatat pada posisi kredit karena saldo normal cash tadi di dalam aset itu debit. Namun dalam transaksi ini cash berkurang sehingga kita dicatat berlawanan dari saldo normal yaitu kredit. Langsung masukkan ke dalam jurnal pada tanggal 4 supplies kode 114 bertambah di posisi debit sebesar 5 juta. Selanjutnya pada posisi kredit cash akan berkurang sebesar 5 juta di kredit dengan kode 111. Kemudian pada buku besar akan membuat buku besar baru yaitu supplies dengan nomor akun 114 tanggal 4 2023 bulan Agustus yaitu 1 perlengkapan bertambah di debit sebesar 5 juta. Selanjutnya, pada kas akan berkurang di kredit sebesar 5 juta. Dan di sini saldo kas akan berkurang 5 juta hingga menjadi 65 juta. Selanjutnya, pada tanggal 5, Nyonya Tia mewawancarai 2 karyawan lulusan multimedia sebagai calon karyawan di studio untuk mulai bekerja besok di Tia Studio dengan kesepakatan gaji mereka per bulan sebesar 2 juta. Nah, transaksi di sini pada tanggal 5 ini bukan merupakan transaksi keuangan sehingga tidak perlu kita catat ke dalam jurnal. Langsung saja lanjut untuk transaksi tanggal 7. Menerima uang sebesar 3 juta untuk jasa foto prewedding yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023. Di sini analisis transaksinya, akunnya kas bertambah karena Tia Studio menerima uang tunai. Kemudian di sini akan di jurnal pada posisi debit karena kas itu bagian dari aset. Nah, saldo normal aset itu adalah debit. Dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Untuk akun yang kedua adalah unearned revenue bertambah atau pendapatan diterima di muka ini bertambah karena Tia Studio belum memberikan jasa sehingga Tia Studio itu memiliki utang jasa. Jadi sini pendapatan diterima di muka itu maksudnya adalah ketika kita sudah menerima uang tetapi kita belum memberikan jasa kepada customer. Sehingga disebut dengan pendapatan diterima di muka yang termasuk ke dalam hutang usaha atau utang jasa yang nantinya akan dijurnal ke posisi kredit karena pendapatan diterima di muka adalah bagian dari hutang dan saldo hutang adalah kredit. Nah, dalam transaksi ini saldo pendapatan diterima di muka bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di kredit.
Nah, pada jurnal dicatat cash bertambah pada tanggal 7. Bertambah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada posisi kredit, unearned revenue bertambah di posisi kredit sebesar 3 juta rupiah. Dengan kode akun 213. Kemudian pada buku besar, cash bertambah pada tanggal 7, bertambah di debit, tambah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian saldo kas bertambah menjadi 68 juta. Kemudian kita akan membuat buku besar akun unearned revenue. Kode akun 213. Pada tanggal 7, bertambah di posisi kredit sebesar 3 juta. Saldo kredit 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 8 telah menyelesaikan jasa fotografer di studio sebesar 300.000 dan telah dibayar secara tunai. Jadi di sini analisis transaksinya pada tanggal 8, cash bertambah karena perusahaan menerima uang tunai atas jasa yang telah diberikan. Kemudian akan dijurnal pada posisi debit karena kas adalah bagian dari aset. Nah, saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya yaitu posisi debit. Untuk akun yang kedua adalah service revenue atau pendapatan jasa bertambah karena Tia Studio telah memberikan jasa kepada customer sehingga akan diposting ke jurnal, sehingga akan di jurnal pada posisi kredit karena pendapatan jasa itu adalah bagian dari pendapatan. Nah, saldo normal dari pendapatan adalah kredit. Nah, dalam transaksi ini pendapatan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 8, cash bertambah pada posisi debit 300.000 rupiah. Sedangkan pada posisi kredit, service revenue bertambah pada posisi kredit 300.000 rupiah. Kode akun service revenue pendapatan jasa 411. Selanjutnya pada buku besar, cash bertambah sebesar 300.000 rupiah pada tanggal 8. 300. Saldonya menjadi bertambah 68.300.000. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar service
service revenue atau pendapatan jasa. Kode akun 411. Pada tanggal 8 JU 1 pada posisi kredit sebesar 300.000. Saldonya pada kredit, pendapatan jasa bertambah Rp300.000. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 9. Menerima uang Rp1 juta atas jasa fotografer wisuda. Analisis transaksinya, cash bertambah karena studio menerima uang tunai atas jasa yang telah diberikan. Dan akan dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Nah, aset itu saldo normalnya adalah debit. Dalam transaksi ini cash bertambah sehingga akan dicatat sesuai saldo normalnya yaitu di debit. Kemudian akun yang kedua adalah service revenue atau pendapatan jasa itu bertambah karena studio itu telah memberikan jasanya kepada customer dan akan dicatat pada posisi kredit karena pendapatan jasa adalah bagian dari pendapatan. Nah, saldo normal dari pendapatan adalah kredit. Nah, dalam transaksi ini pendapatan bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu kredit. Dalam jurnal kita catat pada tanggal 9 cash bertambah sebesar Rp1 juta. Kemudian pada posisi kredit, service revenue atau pendapatan jasa bertambah di posisi kredit sebesar Rp1 juta. Kemudian pada buku besar, cash bertambah sebesar Rp1 juta. Tanggal 9, Ibu 1 debit karena bertambah Rp1 juta. Hingga di sini saldo cash menjadi Rp69.300.000. Selanjutnya pada service revenue pada tanggal 9, DU 1 pada posisi kredit sebesar Rp1 juta. Sehingga bertambah saldo pendapatan jasa menjadi Rp1.300.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 10, studio mengambil uang sebesar Rp1 juta untuk keperluan pribadinya. Analisis transaksinya, drawing ini adalah privo. Privonya akan bertambah karena Nyonya Tia mengambil uang studio untuk keperluan pribadinya yang akan dijurnal pada posisi debit karena privo adalah bagian dari ekuitas. Namun tidak semua ekuitas bersaldo normal kredit. Namun hampir semua saldo normal ekuitas adalah kredit, kecuali privo yang bersaldo normal debit. Nah, dalam hal ini privo bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu di debit. Kemudian akun yang kedua adalah kas berkurang karena pengambilan privo oleh Nyonya Tia. Akan dijurnal pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, namun dalam transaksi ini cash berkurang sehingga akan dicatat berlawanan dari saldo normal yaitu posisi kredit. Jurnal pada tanggal 10. Drawing. Maaf. Kode 312.
Di sini bisa juga ditulis via Prive. Bertambah sebesar 1 juta rupiah di debit. Kemudian pada sisi kredit, cash berkurang sebesar 1 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, kita pusing ke dalam buku besar, Prive bertambah. Kita akan membuat buku besar Prive. Akun 312. Akun 312. Pada tanggal 10. Ada debit sebesar 1 juta. Kemudian saldo normalnya adalah di debit sebesar 1 juta. Kemudian cash berkurang. Pada tanggal 10 cash berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Sehingga saldo cash akan berkurang menjadi 68.300.000. Dan transaksi selanjutnya pada tanggal 10 membayar hutang yang terbentuk pada tanggal 3 Agustus sebesar 35 juta rupiah. Nah, jadi di sini Tia Studio itu membayar hutang karena pada tanggal 3 Agustus dia membeli peralatan studio secara kredit. Jadi pada tanggal 10 ini akan dilunasi. Sehingga analisis transaksinya tanggal 10 account payable berkurang, hutang usaha berkurang karena Tia Studio telah membayar hutangnya untuk transaksi yang telah terjadi pada tanggal 3 Agustus 2023 dan akan dijurnal pada posisi debit karena hutang adalah bagian dari liabilitas. Nah, saldo normal liabilitas adalah kredit dan dalam transaksi ini hutang perusahaan berkurang sehingga dicatat berlawanan dari saldo normal yaitu di posisi debit. Kemudian akun kas akan berkurang karena Tia Studio itu mengeluarkan uang untuk pembayaran hutang yang akan dijurnal pada posisi kredit karena kas adalah bagian dari aset. Nah, saldo normal aset adalah debit. Namun dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dari saldo normal yaitu di saldo kredit. Kita pindahkan. Akun payable hutang usaha berkurang sebesar 35 juta. Sedangkan posisi kredit cash berkurang di kredit 35 juta rupiah. Selanjutnya posting ke dalam buku besar on payable pada tanggal 10 di debit sebesar 35 juta. Nah, saldo hutang usaha Tia Studio ini akan berkurang karena tadinya dia memiliki hutang sebesar 35 juta, kemudian dibayar 35 juta sehingga utang di sini menjadi 0. Karena sudah dibayarkan, jadi perusahaan atau Tia Studio ini tidak punya hutang lagi atau hutangnya sudah lunas. Dan untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 15, membayar jasa renovasi spot foto studio sebesar 1.500.000 rupiah. Analisis transaksi, akun other expense atau beban lain-lain itu akan bertambah karena Tia Studio telah membayar
bekerja untuk merenovasi spot foto di studionya. Nah, akun nanti akan jurnal pada posisi debit karena beban lain-lain itu adalah bagian dari beban. Nah, saldo normal beban ini adalah debit. Nah, dalam transaksi ini itu bebannya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian yang kedua adalah cash. Cash ini berkurang karena tiap studio mengeluarkan uang untuk membayar pekerja renovasi. Kemudian akan diletakkan pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Nah, saldo normal aset adalah debit. Namun, pada transaksi ini, cash itu berkurang, sehingga akan dicatat berlawanan dari saldo normal yaitu kredit. Selanjutnya pada jurnal akan dicatat pada tanggal 15, pada posisi debit, other expense atau beban lain-lain. Kodenya 536. Beban bertambah sebesar 1.500.000. Kemudian di sisi kredit, cash berkurang sebesar 1.500.000. Dalam buku besar, kita akan membuat other expense atau beban lain-lain. Kode akun 536. Ke tanggal 15, yaitu beban bertambah pada posisi debit sebesar 1.500.000. Saldonya di debit bertambah 1.500.000. Selanjutnya akun yang berpengaruh adalah pada kas. Kas akan berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Sehingga saldo cash berkurang menjadi 68.300.000 dikurangi dengan 1.500.000 rupiah, sehingga saldo cash menjadi 66.800.000. Kemudian soal transaksi selanjutnya, pada tanggal 16, menerima uang sebesar 5 juta atas jasa fotografer wedding. Nah, analisis transaksinya, cash bertambah karena tiap studio menerima uang tunai atas jasa yang telah diberikan. Kemudian akan catat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Nah, saldo normal aset ini adalah debit. Nah, dalam transaksi ini cash itu bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Kemudian akun yang kedua adalah service revenue atau pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasa akan bertambah karena ya studio ini telah memberikan jasanya kepada customer. Kemudian akan dicatat pada posisi kredit karena pendapatan jasa adalah bagian dari pendapatan dan saldo normal pendapatan adalah kredit. Kemudian pendapatan bertambah sehingga akan dicatat sesuai dengan saldo normalnya yaitu debit. Pada jurnal pada tanggal 16, cash bertambah sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada kredit pendapatan bertambah sebesar 5 juta pada posisi kredit. Selanjutnya pada buku besar, cash bertambah pada tanggal 16, bertambah di posisi debit menjadi 5 juta rupiah. Kemudian saldo kas akan bertambah menjadi 71 juta
800.000. Jadi ini saldo 66.800.000 ditambah dengan 5 juta. Sehingga dihasilkan 71.800.000 saldo cash saat ini pada tanggal 16. Selanjutnya, transaksi selanjutnya tanggal 18 telah menyelesaikan jasa cetak foto untuk album wedding senilai 1 juta, di mana 500.000 telah dibayar atau telah diterima uangnya, sedangkan sisanya dilunasi awal bulan depan. Jadi analisis transaksi di sini akun yang berpengaruh itu ada 3. Yang pertama, cash. Cash akan bertambah karena Tia Studio telah menerima uang atas jasa yang telah diberikan kepada customer. Kemudian akan dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Nah, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu debit. Kemudian akun yang kedua adalah akun receivable atau piutang dagang. Piutang dagang ini akan bertambah karena Tia Studio baru menerima sebagian uang atas jasa yang telah diberikan, sehingga masih ada sisa yang akan ditagih kepada customer, sehingga akan dicatat pada posisi debit karena piutang usaha itu bagian dari aset. Nah, saldo normal aset ini adalah debit. Nah, dalam transaksi ini piutang bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu saldo debit. Kemudian yang ketiga adalah akun service revenue atau pendapatan jasa akan bertambah karena Tia Studio telah memberikan jasa kepada customer, yang akan dicatat pada posisi kredit karena pendapatan jasa bagian dari pendapatan, dan saldo normal pendapatan adalah kredit. Dan dalam transaksi ini pendapatan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu kredit. Jadi kita catat di sini pada tanggal 18 cash bertambah sebesar 500.000. Kemudian account receivable piutang usaha 112 bertambah di debit 500.000. Kemudian pada posisi kredit, service revenue 411 bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kita posting ke dalam buku besar. Yang pertama, kas bertambah sebesar 500.000 rupiah di debit, sehingga saldo cash bertambah sehingga berjumlah 72.300.000. Kemudian akun receivable kalau belum ada, kita buat akun lagi, buat nama akun receivable. Kodenya 112. Pada tanggal 18 pada posisi debit, yaitu 500.000 sisanya. Karena dia tadi mendapatkan pendapatan jasa kan 1 juta, kemudian baru dibayar 500.000, sehingga cashnya masuk, uang yang diterima masuk 500.000, kemudian akun receivable piutangnya memiliki sisa, yaitu 500.000 rupiah.
Nah, selanjutnya akun service revenue pada tanggal 18, pendapatan bertambah kredit sebesar 1 juta rupiah. Saldo akun pendapatan jasa bertambah menjadi 2.300.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 24, membeli perlengkapan studio 1 juta secara tunai. Kemudian analisis transaksinya, akunnya yang berpengaruh adalah supplies. Perlengkapan bertambah karena Tia Studio membeli perlengkapan sehingga aset berupa perlengkapan ini bertambah dan akan diletakkan pada posisi debit karena perlengkapan itu merupakan bagian dari aset. Nah, saldo normal aset ini adalah debit. Nah, dalam transaksi ini perlengkapan bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan kemudian adalah kas. Akun kas akan berkurang karena Tia Studio membeli perlengkapan secara tunai sehingga perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar perlengkapan yang dibeli dan akan diletakkan pada posisi kredit karena cash berkurang. Yang tadinya saldo normal cash adalah debit, namun yang ini transaksi saat pada tanggal 24 ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normal cash, yaitu dicatat pada posisi kredit. Jurnalnya pada tanggal 24 akun perlengkapan berkode 114 bertambah sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada sisi kredit, cash berkurang sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya pada buku besar, supplies bertambah pada tanggal 24, bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah. Menjadi saldo perlengkapan menjadi 6 juta rupiah. Kemudian karena dibeli secara tunai, maka akun cash pada buku besar itu berkurang. Di kredit sebesar 1 juta rupiah. Sehingga saldo kas berkurang menjadi 71.300.000 rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 26 telah menyelesaikan jasa fotografer prewedding sebesar 4 juta rupiah dan akan dilunasi bulan depan. Jadi Tia Studio ini telah menyelesaikan jasa tetapi belum dibayar. Sehingga analisis transaksinya pada tanggal 28, akun yang berpengaruh adalah akun receivable atau piutang. Itu akan bertambah karena Tia Studio telah memberikan jasa namun belum dibayar oleh customer, yang nantinya akan dijurnal pada posisi debit karena piutang usaha itu menambah aset. Nah, saldo normal dari aset itu adalah debit. Dan di sini piutang ini dari aset. Nah, asetnya ini jika saldo piutang bertambah itu akan bersaldo debit. Kemudian yang akun selanjutnya adalah service revenue, akan bertambah karena Tia Studio telah memberikan jasa kepada customer. Di sini akan dicatat pada posisi kredit karena pendapatan ini bersaldo normal kredit. Nah, di sini pendapatan bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di kredit. Akan kita jurnal pada tanggal 28. On receivable bertambah, piutang bertambah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian pada posisi kredit, service revenue, pendapatan jasa 411 bertambah di kredit besar 4 juta rupiah. Kemudian diposting dalam buku besar, on receivable bertambah
sebesar 4 juta rupiah di sisi debit, sehingga saldo piutang menjadi 4.500.000. Kemudian service revenue akan bertambah pada tanggal 26. Pendapatan bertambah pada posisi kredit sebesar 4 juta rupiah. Sehingga pendapatan bertambah menjadi 6.300.000 rupiah. Dan untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 29, membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Di sini dikatakan beban karena Tia Studio itu telah merasakan manfaatnya, yaitu dia telah menggunakan biaya listrik, air, dan juga telepon. Sehingga di sini yang berpengaruh adalah di tanggal 29, utilities expense, yaitu dia akan bertambah karena perusahaan telah memakai listrik, air, dan telepon, sehingga terdapat beban listrik, air, dan telepon yang bertambah. Kemudian akan dijurnal pada posisi debit, karena beban listrik, air, dan telepon itu adalah bagian dari beban, sehingga bersaldo normal debit. Kemudian di sini bertambah bebannya, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu pada posisi debit. Kemudian yang kedua adalah akun cash berkurang karena Tia Studio telah mengeluarkan uang untuk membayar biaya listrik, air, dan telepon. Nah, di sini diletakkan di jurnal nanti posisi kredit, karena cash itu merupakan bagian dari aset, dan saldo normal aset itu adalah debit. Namun dalam transaksi ini, cash berkurang, sehingga dicatat berlawanan dari saldo normal, yaitu kredit. Nah, di jurnal tanggal 29, plus X, kode 515. Kemudian bertambah di debit menjadi 1.500.000. Pada sisi kredit, cash berkurang pada posisi kredit, yaitu 1.500.000. Kemudian pada buku besar, kita akan membuat akun baru, beban prepaid dan telepon. Kode 515. Beban bertambah di debit sebesar 1.500.000. Bersaldo di debit 1.500.000. Selanjutnya, cash akan berkurang karena untuk membayar beban listrik. Di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Sehingga berkurang sehingga jadi 71.300 dikurang 1.500.000, yaitu 69.800.000 rupiah. Transaksi terakhir, membayar gaji karyawan Tia Studio untuk bulan Agustus
sebesar 2 juta rupiah. Di sini analisis transaksinya. Salaries expect, utang gaji akan bertambah karena karyawan telah bekerja di perusahaan, sehingga terdapat beban gaji yang bertambah, yang nanti akan dijurnal pada posisi debit, karena beban gaji itu adalah merupakan beban, dan saldo normal beban adalah debit. Nah, dalam transaksi ini beban bertambah, sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian, akun yang kedua adalah cash. Cash itu berkurang karena Tia Studio telah mengeluarkan uang untuk membayar gaji karyawan dan akan diletakkan pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Nah, awalnya saldo normal, aset ini adalah debit, karena cash berkurang, maka saldo normal dicatat berlawanan dari saldonya itu dicatat berlawanan dari saldo normal, yaitu saldo kredit. Dan di jurnal, salaries expense beban gaji 511 bertambah sebesar 2 juta di debit. Pada posisi kredit, cash berkurang sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita pastiin ke dalam buku besar, yang mana di sini beban gaji akan bertambah. Kita akan membuat buku besar beban gaji. Kode akun 511. Pada tanggal 31. Pada beban bertambah pada posisi debit sebesar 2 juta. Pada saldo debit bertambah 2 juta. Kemudian cash akan berkurang sebesar 2 juta karena telah membayar utang gaji. Beban gaji, maaf. Berkurang 2 juta. Sehingga saldo dari kas tinggal 67.800.000. Setelah diperiksa kembali, nah di sini ini terdapat kesalahan penulisan. Nah di sini cash berkurang itu 35 juta rupiah, sedangkan di buku besar tertulis hanya 1 juta rupiah. Jadi kita ganti menjadi 35 juta rupiah. Selanjutnya, nanti pada kolom saldo di debit ini akan kita jumlahkan dan kurangkan kembali. Kemudian di sini kita akan tulis total atau jumlah. Nah, nominal di sisi debit ada Rp226.300.000, sedangkan di kredit Rp226.300.000, sehingga akan dihasilkan saldo debit dan kredit seimbang. Tadi ada kesalahan bahwa saya akan menjelaskan kembali bahwa di sini yang dimaksud dengan pendapatan jasa bertambah itu kan karena setiap Tia Studio itu telah memberikan jasanya kepada customer. Kemudian ini akan diposting ke di jurnal di posisi kredit karena pendapatan jasa ini adalah bagian dari income atau penghasilan. Jadi income. Nah, jadi saldo normal dari penghasilan ini adalah kredit. Nah, dalam transaksi ini pendapatan itu bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Jadi pendapatan jasa itu termasuk ke dalam income atau penghasilan yang merupakan aktivitas utama perusahaan. Jadi itu ya penjelasannya. Selanjutnya akan menyusun neraca saldo dari semua akun yang terdapat di buku besar ini. Kita pindahkan satu-satu sesuai urutan kode akun dari yang terkecil.
Yang pertama, cash, kode 111, bersaldo normal di debit sebesar saldo akhirnya Rp33.800.000. Kemudian yang kedua, kode 112, ini on receivable, piutang, 412, kon saldo normal di debit dengan saldo akhirnya Rp4.500.000. Kemudian kode 113, prepaid rent, sewa dibayar di muka, bersaldo di debit sebesar Rp30 juta. Kemudian kode 114, saldo akhir di debit Rp6 juta. Surprise, 6 juta. Ya. Kemudian selanjutnya, kode akun 121 equipment sebesar Rp30 juta. Rp25 juta di debit. Selanjutnya, sudah 1, kemudian 212 on payable, yang bersaldo normal di kredit sebesar 0, habis. Kemudian selanjutnya, oh, 213 unmetered revenue. Pendapatan diterima di muka di debit, saldo normalnya di debit. Maaf, saldo normal pendapatan diterima di muka itu adalah di kredit sebesar Rp3 juta. Selanjutnya, kode 311, modal. Modal pertama di posisi debit, 100 juta. Modal bertambah di posisi kredit, untuk yang pendapatan diterima di muka unmetered revenue ini tadi saldonya di kredit bukan di debit, 3 juta. Selanjutnya, kode
312 Vivo. Akun Vivo bertambah di debit sebesar 1 juta. Selanjutnya gede ke tidak ada lagi kode 3, lanjut ke kode 4, 411 pendapatan jasa. Servis pendapatan bertambah di posisi kredit sebesar 6.300.000. Bersaldo normal di kredit. Selanjutnya kode 4, lanjut ke kode 5, 511 beban gaji. Salah. Listrik, air dan telepon itu berkode 533. Di sini juga kita ganti electricity, water, telepon, telepon expense. Jadi di sini analisis transaksi juga bisa diganti untuk yang berpengaruh. Di sini electricity, water, and telepon expense. Beban listrik, air, dan telepon. Kemudian di jurnal ini kita ganti juga telepon expense kode 534. 513. Udah 513. Nah, selanjutnya ini masih benar, kodenya 513. Selanjutnya 536. Expense, biaya beban lain-lain. Kita lain-lain sebesar 1.500.000. Debit. Di sini tidak seimbang karena masih ada kesalahan. Pendapatan jasa di sini jurnal pada tanggal 16 belum tercatat di buku besar. Ini belum tercatat. Jadi di sini kita tambah pada tanggal 16 sebesar 5 juta rupiah. Sehingga di sini bertambah menjadi 11.300.000 rupiah. Nah, jadi di neraca saldo pendapatan jasa menjadi 11.300.000 rupiah. Di sini masih ada selisih
masih selisih 1 juta rupiah. Kita cek lagi. Nah, ternyata setelah dicek itu terdapat selisih 1 juta. Nah, di sini ada transaksi di tanggal 10 ini yang mengakibatkan kas kurang. Namun di sini di buku besar belum tercatat, teman-teman. Jadi ini kita tambah di kredit 1 juta. Sehingga di sini jumlah saldo kas yaitu 32.800.000. Sehingga di dalam neraca saldo diganti 32.800.000 rupiah, sehingga hasilnya balance 114.300.000 rupiah. Ini totalnya 114.300.000 rupiah, di kredit 114.300.000 rupiah. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang akuntansi dari menganalisis transaksi sampai ke neraca saldo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.